Udah Malehor nih Bang ya? Ya. Oke, terima kasih banyak. Oke. Jangan kapok-kapok. Ya. Ditunggu Oke, Bang. tayangnya ya. Ya. Hati-hati jalan. Iya Bang. Ya. Nanti kontek-kontekan. Ya, siap. Oke Bang. Ya, oke kita berakhir di sini di Sungai Rumbai. Nanti kita akan lanjut jalan lagi sekarang jam 6:30. Saya jam 9 jalan lagi. Terima kasih buat Bang Afdil yang udah nganter kita. Ini perjalanan yang sangat luar biasa. Terima kasih buat menonton. Jangan kapok. Ini masih lanjut dan kita akan lanjut lagi bareng bus ke arah Jawa Timur. Tetap sambat, jangan semangat. Ah. Halo pasukan arem-arem Sungai Rumbai, Darmasraya. Jadi selamat pagi, MT ucapkan dari Sungai Rumbai. Ini pertama kali MT bisa singgah dan bisa melihat-lihat menghirup udara pagi sambil ngopi di Sungai Rumbai. Biasanya kita kan cuman seliwar lewat. Sekarang kita bisa singgah. Kemarin road trip keliling Sumatera Barat juga belum sempat nggak sampai ke Sungai Rumbai karena cuma sampai Sawalunto naik ke arah Batu Sangkar. Kita kali ini akan melanjutkan perjalanan lagi karena tadi saya baru nyampe jam 7. Sekarang udah setengah 9 pagi. Jadi saya belum mandi, belum apa-apa. Habis ini jam 9 kita jam 9 jam 10 berangkat lagi. Wah, tadi malam udah nggak tidur ngobrol terus sama Bang Afdil. Sekarang kita lanjut jalan lagi. Ini kita pas di perbatasan dari Sumatera Barat dan di sini Jambi. Jadi bisa dibilang Sungai Rumbai itu perbatasan dari Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Ini letaknya ini di Tugu pertama kalau dari arah Sumatera Barat, dari arah sana kan Sumatera Barat. Tugu pertama perbatasan antara Jambi. Kemudian nanti di situ ada SPBU, dekat sama SPBU. Nanti kita mandi di SPBU aja. Kemudian di sana kan ada Tugu yang kedua. Nah, kita sudah berada di loket yang di Tugu pertama kalau dari arah Sumatera Barat. Kita sudah berada di loketnya Putra Remaja. Dan hari ini saya mau nyoba land perdana dari Sinar Dempo. Wah, cocok kan ya. Kemarin dari Rimbo baru 2 bulan land perdana dari Rimbo Bujang. Sekarang 2 bulan kemudian di akhir tahun 2025 kita nyobain Sinar Dempo land perdana dari Sungai Rumbai menuju ke Blitar, Jawa Timur. Jadi ceritanya dari Sumatera Barat menuju ke Jawa Timur. Waduh, jauh banget ini ya. Oke, kita sedikit mendekat karena perjalanan akan segera kita mulai. Ini ada 2 unit yang parkir di sini karena memang di sini loketnya dari Putra Remaja sama Sinar Dempo, nggak ada yang lain. Untuk bannernya masih terpasang Putra Remaja karena Sinar Dempo belum terpasang karena baru kemarin mobilnya baru datang dari Blitar bawa banner juga, jadi belum sempat dipasang. Tadi malam baru nyampe, cuci terus istirahat, sekarang berangkat putar pala lagi. Ini ada di alamatnya ada di Jalan Lintas Sumatera, batas Sumatera Barat, Jambi, Sungai Rumbai, Darmasraya. Nah, itu untuk nomor teleponnya, loketnya, barangkali ada yang butuh, bisa kalian screenshot ini ya. Oke, kita masuk karena penumpangnya udah pada datang itu. Sedangkan kita belum mandi, habis ini kita mandi. Hari ini sebenarnya berangkat 2, Sinar Dempo sama Putra Remaja, tapi kayaknya Putra Remaja mundur besok. Yang hari ini Sinar Dempo. Jadi kita nanti berangkat bareng Sinar Dempo menuju ke Blitar. Habis ini kita kenalan sama loketnya, petugas loketnya, Pak Japir namanya. Jadi saya udah tahu karena yang Sungai Rumbai pasti udah tahu lah siapa Pak Japir. Loketnya itu pas loketnya ini kesukaan saya banget karena apa? Pinggir jalan, ada kopi, ada warung kopi, ada makan berat. Wah, la suabana kalau orang Minang bilang ya. Kayak gini, ini masih dibersihkan Putra Remajanya, yang Sinar Dempo ada di belakang. Habis ini kita coba review sekalian tanya-tanya tentang Sinar Dempo untuk Sungai Rumbai itu seperti apa berbeda dari Rimbo Bujang atau seperti apa. Oke, tetap sambat, jangan semangat. Teman-teman kalau seumpama tanya ini mau naik Sinar Dempo bisa hubungi kemana kira-kira? Langsung nomor kita
0822 9883 1902. Pak Japir sendiri ya? Ya, Itu di perbatasan Sungai Rumbe. batasan pas Tugunya itu ya? Pas Tugu. Tugu yang pertama. Ya, Itu bisa via telepon atau WhatsApp bisa ya? bisa. Bisa ya. Ini saya mau tanya, ini karena lain perjalanan ini untuk harga tiket berapa Pak sampai Blitar ini? Sampai Blitar 8,5. 8,5 itu dapat fasilitas apa aja? Servis makan 3 kali, 3 tahun. bantal sama selimut, bangkunya selonjoran. Oh, selonjoran karena wong Jawa ya. Ini Bapak Japir sendiri asli mana ini Pak? Asli Jawa Tengah, Jawa Tengah pundi? Sragen. Sragen. Wah, wong Sragen tanggoku Pak. Kulo Jogja nih. Terima kasih banyak sudah memberikan info buat Sinar Dempu Sinar Sungai Rumbai. Jangan kapok-kapok. Salam kenal dari saya, Ya, Bayu. Japir. Ya. Ini kita udah dapat tiket dari Pak Japir. Jadi bentuk tiketnya kayak gini. Kalau dari Sungai Rumbai ini atas nama saya sendiri. Kemudian tujuan pertama Sungai Rumbai menuju tujuan akhir kita di Blitar. Berangkat tanggal segini, kemudian harga tiketnya 850. Ini kita ada di nomor kursi 10. Jadi kayak gini. Buat teman-teman yang pengen nyoba sensasi baru dari Sungai Rumbai ke arah Blitar Jawa Timur dan sekitarnya, bisa dicoba sensasi baru dari Sinar Dempu. Barangkali wah pengen nyoba yang baru nih, pemain baru, bisa kalian coba lah ini. Mantap ini. Nah kayak gini tampilan bagian mukanya atau bagian depannya. Jadi kayak gini, dia pakai SR2 tapi ini kelihatan mulus banget. Kita coba lebih dekat. Nah ini untuk mukanya kayak gini, dia pakai SR2. Meskipun ini bukan keluaran terbaru ya SR2, karena sudah ada SR3, tapi ini bisa dibilang masih kinclong. Ada lampu tembak, kemudian tapi ini nggak ada julukannya. Kalau di Gemericik kemarin besar ya tulisan di situ Gemericik, tapi ini cuman ada tulisan Sinar. Ya kebanyakan Sinar Dempu memang ada tulisan Sinarnya. Kemudian topi dari Laksana, spesialis topi kecil ya, daripada karoseri sebelah. Di dalamnya itu kelihatan ada kayak skat. Memang Sinar Dempu sekarang sudah mengadopsi pakai skat semua. Nanti kita tanya ada julukannya nggak untuk bus ini. Kita kalau bisa tanya sama krunya. Cakep. Untuk tampilan dari samping kayak gini, jadi pakai 1626 suspensi sepertinya ya, kayaknya gitu. Dengan ada stiker di kacanya, dengan trayeknya bangku Jabodetabek, Bandung, Jogja, Solo, Blitar. Ada tulisan super eksekutif. Kemudian nggak lupa kalau Sinar Dempu itu legenda yang sudah tergabung sama Sanutra. Warna identik masih merah, dominan merah selalu. Sinar Dempu nggak pernah berubah. Belakang ini kaca toilet kelihatannya, dan untuk kursinya bisa kita lihat kayak gitu susunannya. Nanti kita hitung berapa totalnya. Cakep bener. Wah sampai Blitar ini kira-kira berapa hari, berapa lama, gimana keseruan perjalanannya, mantep ini untuk diikuti sampai akhir ya. Dari belakang tampilannya kayak gini. Untuk line perdana dari arah Sungai Rimbo ke arah Blitar ini dia pakai SR2. Jadi modelnya sama kayak yang waktu kita bareng sebelumnya yang dari Rimbo, cuman ini kayaknya lebih kinclong dari yang kemarin Gemericik kemarin. Ini dia pakai Mercy, tetap Sinar Dempu kan identik sama Mercy. Kelasnya ada di super eksekutif, jadi sama seperti yang kita naikin dari Rimbo. Kalau di Rimbo ada 2 kelas, sepertinya di sini cuma ada 1 kelas karena yang terparkir cuma 1. Nanti kita tanya berapa harga tiketnya, lewat mana saja, apa fasilitasnya. Ini habis dicuci jadi bersih. Tapi untuk unit saya belum tahu apakah tetap ini atau rolling seperti apa, karena kita tahu Sinar Dempu ini biasanya berputar. Jadi habis dari Rimbo, Sungai Rumbai, Pagar Alam, Jogja, Solo, kemudian Blitar, seperti itu kayak gitu. Nah ini kita udah seger ya, udah makan, udah siap berangkat. Dan ya meskipun mandi-mandi kobokan ibaratnya, karena airnya ternyata sulit di sini. Karena mungkin katanya sih memang sumurnya ambles. Jadi ya kalau mau ke toilet jauh harus ke SPBU dulu. Jadi saya mandi kobokan aja, yang penting kelihatan ganteng. Ini sudah jam setengah 10. Jadi habis ini kita akan berangkat menuju ke Blitar. Kita sedang berada di Sungai Rumbai. Dan kalau ingat Sungai Rumbai pasti jadi ingat Darmasraya. Darmasraya ini ibarat kota, bisa dibilang juga kota Transmigran maju ya. Dan yang kota ramainya pusat
pusat kotanya itu berada di dari Sungai Rumbai ini. Kalau Sungai Rumbai sama Kutu Baru itu rame banget. Kalau pusat pemerintahnya ada di Pulau Punjung kalau untuk Dharmasraya. Jadi kayak gitu gambaran secuilnya untuk Dharmasraya. Jadi semoga bisa bermanfaat lah. Nah ini kita udah berangkat, udah di dalam kabin. Jadi ini udah mau jalan dan kita duduk di belakang dulu karena belum review interiornya. Jadi hari ini kita sekalian jalan, sekalian review ya. Ini nih, kita langsung ke arah Jambi. Kita duduk di belakang dulu kayak gini untuk interiornya. Jadi kursinya ini pakai dari Hai Rimba Kencana ya. Tiap kursi sudah ada port USB, jadi nggak usah takut buat kehabisan baterai handphone kalau di jalan, meskipun nanti berapa lama di jalan kan. Kemudian di depan ada 2 TV LED besar di kanan kiri. Di ruang kokpit dari driver dipisah sama sekat kaca, jadi akan lebih privasi buat driver sama kru. Kemudian untuk kursinya nggak ada perbedaan kelas, sama semuanya, harganya sama. Cuma nanti kalau kalian turun mana atau mungkin menyesuaikan, kalau nggak Blitar ya kemana itu mungkin menyesuaikan ya. Kemudian untuk fasilitas selanjutnya itu ada selimut. Jadi bentuknya memang selimut, bukan bed cover. Dan ada bantal yang sudah menempel di bagian-bagian kursi, jadi nggak terpisah. Ada reclining seat dan port USB-nya itu ada di pegangan tangan tiap masing-masing kursi. Untuk model dari love ratio-nya kayak gini, di atas juga ada kan. Loh, itu udah port USB-nya udah support USB 3.0. Jadi dijamin cepet ya. Ada yang model USB, ada yang model Type C. Jadi bisa kalian pilih HP-nya yang gimana. Model iPhone atau Android bisa. Untuk suhu AC belum kita bisa merasakan seluruhnya karena baru berangkat penumpang juga, baru masih ada 2 di depan, 3 sama kita. Nanti kalau udah datang semua baru kita bisa merasakan siang gimana, malam gimana. Untuk dashboard dashboard. Dan untuk kabin bagasi atas tertutup kayak model pesawat, bisa dibuka, tinggal ditarik ke atas saja. Kemudian untuk total kursi ada 32 kursi leg rest semuanya. Di belakang ada toilet sama smoking room. Jadi selain toilet juga ada ruang merokok buat penumpang. Jadi kalau buat penumpang yang sungkan untuk maju ke depan, bisa langsung ngudut di belakang. Di belakang ada kandang macan. Untuk kursinya warnanya hitam dibalut warna merah. Cakep lah ya. Langsung menuju ke arah Muara Bungo. Jadi kemungkinan besar sih menuju ke loket atau agennya Mas Adi ya, yang ada di Muara Bungo. Tapi nggak tahu, soalnya dari sampai pagi tadi saya WA Bang Adi belum ada sewa untuk Sinar Dembo, tapi nggak tahu, semoga kerjaan ada lah ya. Arah langsung menuju ke Muara Bungo dan kita akan lihat bakal via lintas mana untuk perjalanan kali ini. Jadi untuk ini kan masih ibaratnya masih dapat alas, jadi jangan dibuat pacuan pasti, karena nanti kalau udah pasti itu kalau udah penumpang lancar jadi tahu nanti oh gini Sinar Dembo. Jadi ini kita masih meraba-raba dan ya kalau orang Jawa bilang masih babat alas. Jadi ya kita nikmati aja, kita santai aja, nggak usah buru-buru. Yang penting sampai di Blitar. Nah ini kita setelah review interiornya, bagian penumpang, sekarang kita coba pindah ke bagian kabin krunya. Ini ada 2 kru yang bertugas untuk perjalanan kali ini. Ini di sebelah kanan kita sebagai driver 1 Pak, bener Pak? Iya. Pak Edi. Salam kenal Pak. Salam kenal. Sehat? Sehat. Tadi mandi ndak? Mandi nggak ada air loh Pak. Di air galon. Di air galon, mandi kobokan lah. Iya. Hari ini gimana Pak untuk sewa Pak? Sungai Rumbai. Ini menuju Muara Bungo, Mas Adi kasih penumpang enggak nih? Kasih ada ya? Ada. Oh, alhamdulillah ini. Ini yang jalan 2 apa 3 Pak? 3. Satunya Di bangku. mau nunggu di bangko di sama Pak Andi. Pagi. Andi. Ini
Sebelah kiri kita Pak siapa? Pak Slamet. Wah, Pak Slamet ini udah mandi juga ya Pak ya? Udah ya. Asli mana Pak? Asli Karanganyar. Wah, Jawa. Pak Edi? Asli Jogja. Jogja lu podo aku Pak. Jogja pundi? Oh, Pulau Sewon Pak. Nah, kok iso tembus PO Pagaralam ku piye ceritane? Oh, ini dalam kawan di zaman biyen. Oh, awet berarti ning kene awet iki. Kelahiran di lahan. Oh lah. Pak Edi nggih gitu ya, Pak. Slamet nggih sami niku. Mboten. Kalau aku kelahiran memang asli Karanganyar. Karanganyar. Terus domisili di Domisilinya di Karanganyar, bisa di Bangku, bisa Atua. Bangku rumah siapa Pak? Rumah sendiri. Rumah sendiri. Wah. Udah berapa kali Pak jalan ke Rimbo ini? Kalau ke Rimbo sering Pak. Sering ya? Kemarin yang dari Blitar juga mobil ini berarti? Ya, kalau untuk Sinar Depo baru 1 kali ini. Ya. Perdana. Nah. Untuk antusias penumpangnya gimana kalau dari Blitar kemarin tuh? Kalau kemarin kan baru perdana. Iya. Coba-coba aja. Masih babat alas. Ya, Bapak Talas. Babat alas. Blitar berhenti di mana? Ada pol apa terminal Pak? Terminal. Terminal. Parkir di situ berarti. Ya. Kalau dari Blitar start jam berapa? Sama dari sini? Jam 8. Jam lebih pagi. Ya. Blitar terus lewat mana itu? Ke Diri, Tulungagung, Oh, sama kayak anu berarti apa? Kuantran tuh? Bukan? sama dengan San. San. Oh iya, San. Ini 1626 Pak ya? 1526. Oh, masih pakai bir berarti. Itu yang kemarin keluar apa itu? Tentrem apa itu? Tentrem. Tentrem. 1626. 1626. Dipakai jalan mana itu kemarin? Rencana sama aja, ke Blitar semua, Jawa Timur semua. Jawa Timur ya. Itu kalau diterusin bisa sampai Malang, Pak. Bisa. Deket lagi Malang. Dikit lagi malah. Dikit Malang lagi. Pesan 15.000 lagi. Nah, tapi kalau dilihat dari saya tadi dikasih tahu Pak Japir harga tiket sampai Blitar 850 itu bisa dibilang murah loh kalau sampai Jawa Timur loh, Pak. Iyalah, biasanya 850 cuma tembus Jawa Tengah. Iya. Iya toh? Ya, Mak- ini perdana Pak. Iya. Masalahnya ini perdana. Perdana, kalau udah nanti langganannya banyak baru distabilkan. Oh, jadi masih ada penyesuaian tarif ya? Penyesuaian tarif dulu. Kalau langsung distabilkan nanti nggak dapat penumpang Pak. Gitu ya. Kemarin nyampe kapan? Malam apa sore? Sore. Sore. Langsung balik lagi. Ya. Berangkat dari Blitar hari Rabu Rabu. sampai Rumbe Jumat sore. Sore. Ya normal lah. Mampir kantor Lahat nanti. Apa gimana? Kantor lahan. Kantor Lahat. Kemarin aku yang perdana Rimbo ikut Mas Timbul. Gemericik. Oh ya, ini aku mau tanya ini tentang mobil ini. Ini udah lama di mobil ini Pak ya? Kalau di mobil ini baru 35 pp. 30, bukan baru itu Pak. Wah. Baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan jalan. Nah ini tadi saya lihat di bagian depannya belum ada julukannya atau gimana ini mobil? Belum. Rencana mau dikasih? Apa? Tahu ini. Belum tahu ya. Berarti kalau Sinar Debu masih gini ya, habis dari sini nanti bisa Pagaralam, bisa Rimbo, gitu terus ya. Iya. Caranya baliknya ke Pagaralam Pak. Tetap harus pulang ke sana ya. Ya kalau dari Rimbo, pokoknya dari sini ke Blitar, baliknya ke Pagaralam. Pagaralam. Nanti dari Pagaralam ke Jogja, Blitar lagi, baliknya ke Rimbo. Caranya kayak gitu Pak. Kalau buat Pak Slamet enak jalan mana? Pagaralam, Rimbo, Ya, apa Sungai Rumbai? jalan ini sama aja Pak, cuman waktu kalah kita. Kalau lari main ke sini tuh solar. Ya, sama lain. Kalau Pak Edi gimana Pak? Seneng mana ini? Pagaralam apa sini? Kalau kita
jalan. Buat aja ya. Maka diperintahkan kita berjalan. Namanya Perintah jalan terus. kerja di jalan ya gini ya. Tahun berapa mobil ini, Pak? Tahun 2017. 2017. Kemarin keluar berapa itu? Satu apa berapa itu? Dua ya? Ya, yang baru minggu-minggu ini satu. Baru satu kan? Push. Rumah dari Putro. Ya namanya Bis Legend itu ya kuat nih sinar dempo ini. Kalau Aku kemarin dikawal juga YouTube kan dari Blitar. siapa? Dari Prabu Mulik. Prabu Dari Prabu Muli. ikut sampai mana? Ya sampai keliling-keliling semua. Seluruh terminal. Seluruh terminal. Terminal. Buat ngenalin itu ya. Ya. Udah ada berarti loket di terminal Blitar tuh? Udah ada semua Pak. Udah ada. Kalau kemarin kan perkenalan berhubungan dengan loket. Ya. Sekarang udah jalan. Ini rencana ke depan gimana ini? Seminggu jalan berapa kali atau gimana ini? Ini kalau anunya bisa tiap hari nih. Kalau untuk mana itu? Rumbai, Sungai Rumbai. Dubai itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Yang crashnya mobil ini dari Blitar siapa ini? Ini sekarang ini kalau rencananya itu dari Pagar Alam Mas lupa juga namanya. Lali ya? Mas Ijal. Mas Ijal. Aku kemarin juga di WA Bang Daus bawa rombongan ke Medan. Oh iya. Iya toh? Satu. Ya. Ikut dah. Dia bilang itu waduh kok jadwalnya bareng ya. Bawa rombongan apa Pak itu Pak? Itu dari Bangku katanya. Dari Bangko. Di Bangko Pandi. Yang hari ini yang dari Rimbo jalan enggak ini? Enggak. Enggak ada, enggak ada. Besok berarti. Besok. Pernah bawa yang mesin depan enggak Pak? Kalau dulu di Telaga Indah Armada pernah. Yang sinar dempu ini yang baru yang mesin depan tuh belum? Belum. Enak mana? Mau tak bandingin enak mana mesin belakang sama depan? Enak belakang ya. Berisik Pak ya depannya. Berisik. Tenaga juga kurang ya. Ya. Tapi kalau kita perlu ini kalau prinsipnya kurang tenaga kurang terus. Ya. Namanya manusia ya. Ya namanya manusia. Ini kurang. Kemarin sama Mas Timbul yo sampai tidur di Pool Jogja. Ya. Iya. Kernetnya hilang. Netnya hilang. Hilang. Pelayanan Pak. Ya pelayanannya pokoknya ramah-ramah. Ya. Mas. Berarti bisa dibilang Sungai Rumbai meskipun udah masuk Sumatera Barat, tapi penumpangnya ini kalau yang ke arah sini, ke arah Jawa Timur orang Jawa ya? Ya orang Jawa semua sini. Jarang ya Minang ya? Jarang ya? Banyak ini kan dalamnya orang Trans semua. Orang Trans semua itu ya? Orang Trans zaman Pak Soeharto. Itu yang jadi agen tadi ponakan aku. Pak Japir, Ya, udah lama di situ itu Pak? dia lama dari tahun 79. Berarti ikut bapaknya apa mbahnya itu? Ikut bapaknya. Ikut bapaknya. Ikut orang tuanya. Orang tuanya kan di dalam rumahnya. Nah, Di Studio 3. ini tadi Putra nggak jadi jalan ya? Enggak.
main sini ke Blitar ya ada apa? Putra, Handoyo. Iya, Putra Remaja, Handoyo. Kuantran juga ya? Kuantran tuh kadang-kadang aja itu pati. Kadang ya. BMP masih jalan ya? MP udah enggak. Udah enggak ya? Ada jalan 1-2 kadang-kadang aja. Kalau yang Pagar Alam jalan tiap hari? Iya tiap hari ya. Berapa? Bisa 2 unit pun bisa Pak? Tiga. 5 ya. Waduh, Karena satu hari bisa 5 sama 4. rame ya. Anu kompetitornya Telaga Indah. Telaga Indah. Telaga Indah jalan tiap hari juga ya? Tiap hari juga. Kalau Krui Putra itu masih jalan enggak Pak? Putra habis ya. Krui Putra Kue Putra itu masih. masih? Tapi bukan gitu Bang. Dan lain jurusannya. Ya, aku dulu pernah naik tapi kursinya masih 32 itu. Rona masuk enggak situ? Belum? Nah, masuk Pagar Alam. Udah masuk ya? Kalau bis kecil-kecil itu masih ada Pak? Kayak apa? Marlin atau apa itu? Masih. Masih ada ya? Tapi Sriwijaya masih. Sriwijaya, aku pernah naik Sriwijaya itu. Dari Pagar Alam ke Bengkulu. Iya. Berapa tiket ya? 100 atau berapa dulu? Iya. Iya. Rencana memang Sungai Rumbai memang dikasih cuma 1 kelas Pak ya? Enggak. Enggak. Kalau Rimbo kan ada 2 kelas tuh. Yang seat 21 sama 22. Ya ini rencana ya kayak gitu. Sama juga. Sama juga. Tidak cuma tambah lane aja. Pelan-pelan ya. Ayo Kak, pemberangkatan jam segini campur sama bis Pati nih. Ya. Ya. Bareng dari Pulau Punjung jam 9 juga. Orang itu kan masih ngeting-ngeting. Di terminal nggak ada loket ini ya? Nggak ada sini ya. Ini kita udah keluar dari terminal Muara Bungu dan kita coba duduk paling depan. Jadi view-nya kayak gini. Nah, kalau kita duduk paling depan, jadi ke depan masih kelihatan meskipun ini sebenarnya kalau nggak ditutup Scotland full kaca ini, tapi karena separuhnya ditutup ditutup spotlight, jadinya kita bisa nonton cuman dari bagian ini, tapi ini masih luas sih. Ini kalau ini kan layar cembung, kalau normal kayak gini, oh masih luas. Kaki segini untuk urusan kaki. Kayak gini lah, kita menuju ke arah Muara Bungu, lalu Bangko. Nanti biasanya istirahat dulu di Bangko. Kalau kemarin kita ikut yang Mas Timbul kayak gitu, tapi nanti ini kita lihat lagi kayak gimana.
kita coba duduk di paling depan. Sekarang kita coba nongkrong di smoking roomnya ya. Jadi kita gimana rasanya itu, mumpung masih kosong. Tapi biasanya kalau bis-bis model gini yang kalau kursinya jumbo biasanya jaraknya lebih berkurang, nggak terlalu luas. Itu duduk paling belakang gini biasanya itu, bener kan, leglessnya bisa naik sampai lurus. Beda sama yang itu nggak bisa naik, ini bisa lurus. Buat kalian yang pengen rebahan sampai dari Sungai Rumbai sampai Blitar, pengen rebahan gak capek terus lihat ke depan lebih tinggi dari kursi yang lain, bisa pilih kursi nomor berapa ini, 31, 32. Artinya jaraknya juga lebih luas dari kursi yang lain. Pandangannya jos, tinggal tidur, bangun makan, tidur, bangun makan, tidur, bangun makan, nyampe ya. Nanti saya pindah sini aja, kayaknya memang isinya nggak full, mungkin separuh, jadi belakang kosong. Jadi kalau kita mau duduk di kursi kita juga bisa di nomor 10, tapi kalau memang di sana kita ngantuk berat, pindah ke belakang bisa 2 kursi pakai tidur. Mumpung perdana kan biasanya memang beban alas, jadi kalau terisi separuh udah bisa dibilang sangat bagus. Ini ada kandang macan. Ini kita coba nongkrong di sini sambil nunggu sampai loketnya Bang Adi. Nah, untuk smoking roomnya kayak gini. Ada 1 kursi, kemudian ada dibuka jendelanya, ini memang buat ventilasi karena asap rokok. Di kursinya bisa ditekuk juga. Tuh. Oke, kita ngudut dulu sambil cerita-cerita dulu. Masih di Muara Bungo. Ini lewat lingkar belakang sih kalau punya Mas Adi. Tadi kita udah ke kabin depan, cuman nggak sempat nge-review karena banyak ngobrol sama Pak Edi sama Pak Slamet. Untuk driver 2-nya nanti naiknya dari Bangko katanya. Mungkin punya rumah di Bangko jadi istirahat di sana. Dia pakai 1526, kemudian bangku kernetnya itu beda dari yang kita pernah naik Sinar Dempo yang lain, itu biasanya ada 2 kan. Ini tadi 1 untuk bangku kernetnya. Jadi dipakai Pak Slamet. Lalu saya duduk di tangga tengah. Kalau Laksana enak, duduk di depan sambil ngobrol sama driver gitu enak, pandangannya luas, kayak masih single glass. Beda sama karoseri sebelah, meskipun duduk di depan masih kelihatan terhalang. Oke, kita ngudut dulu sambil menikmati perjalanan dari Sungai Rumbai menuju ke Blitar. Kita lagi off-road dulu. Kalau lewat lingkar memang gini, Muara Bungo jalurnya rusak karena yang melewati ini truk-truk besar, truk muatan semua, truk sawit gitu. Jadi ada kayak gini, dihantam lubang yang berjalan apa jalan yang berlubang. Apalagi belum memakai suspensi udara, balon udara, jadi pakai bir, wah rasa banget enak, betul-betul jedul gitu. Nah itu pas di depan kita loketnya Mas Adi. Waduh, itu Shinobi kalau nggak salah itu ya, Dektran. Kalau bener yang bawa Mas Sunar sama Mas siapa itu, nanti kita sapa ya.